Anda sholat, Anda berpuasa, kemudian Anda tidak sholat, ya puasa Anda sah tetap, tapi tidak dapat pahala. Hanya kesempatan 1 tahun sekali datangnya bulan suci Ramadan. Belum tentu hari ini ya kita berpuasa, tahun depan ketemu dengan Ramadan. Jadikan bulan suci Ramadan ini, jadikan puasa Ramadan ini adalah seolah-olah terakhir untuk kita. Dan jangan lupa nih kepada pemirsa nih teman-teman ya, yang tahun kemarin masih punya hutang puasa. Beresin dulu Pak Ustadz ya. Beresin dulu, bayarin dulu puasanya. Ramadan menjadi bulan yang dinanti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Setiap orang berlomba-lomba meningkatkan pahala di bulan penuh suci ini. Setiap amal soleh yang dijalankan pun akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam menjalankan puasa selama sebulan penuh terkadang cukup sulit bagi manusia. Hanya Talk Show edisi Ramadan kali ini mengangkat tema menahan godaan saat bulan Ramadan bersama Pak Ustadz Didi Sunardi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Jerry. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak lagi kurang sehat katanya Pak ya? Alhamdulillah nih berkat diundang ke dialog ini sehat nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Hanya Talk Show. Lagi sibuk apa nih Pak belakangan Pak? Ya kita baru saja kegiatan musyawarah daerah ya. Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon kemarin tanggal 1 Februari. Nah sekarang dalam proses penyusunan kepengurusan. Mudah-mudahan ya sebelum Ramadan kita bisa dilantik ya, oleh pimpinan wilayah DMI Jawa Barat dan juga Pak Wali Kota Cirebon. Nah teman-teman, ini beliau itu Pak Ustadz ini selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon. Masya Allah. Bapak, kalau di DMI itu kegiatannya seperti apa sih Pak? Kalau betul sebelum kita bahas tentang apa nih cara kita menahan godaan saat Ramadan ya Pak ya? Aku mau tahu dulu deh Pak, DMI itu kegiatannya seperti apa Pak? Ya, Dewan Masjid Indonesia itu adalah beranggotakan masjid dan musola yang berada di seluruh Indonesia. Tentunya saya ada di Kota Cirebon ya membawahi masjid-masjid dan musola yang ada di Kota Cirebon yang terdiri dari 249 RW, masjid musola kurang lebih 300-an ya. Disebar 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Jadi semua masjid dan musola ini berafiliasi kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon. Hanya 3 tugasnya. 1. Ya, yang pertama adalah bagaimana pengelola masjid itu bidang idaroh. Idaroh itu bagaimana mengelola kepengurusan masjid, manajemen masjidnya secara baik yang benar sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari mulai ketua, sekretaris bendara, dan anggota. Ada kepengurusannya Pak ya? Ada ya. Yang kedua adalah imaroh. Ya. Imaroh itu bagaimana kita meningkatkan aktivitas kegiatan dalam bidang keagamaan, majelis taklim, kegiatan peribadatannya, sholat rawatibnya, dakwahnya, dan lain sebagainya. Ya. Intinya bagaimana memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Masjidnya berdaya, jamaahnya sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga adalah dari sisi riayah. Riayah itu bagaimana memelihara fungsi masjid dari sarana, prasarana, bangunan fisik yang sudah ada dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bila mana perlu lebih ditingkatkan lagi. Ya, biasanya memelihara itu lebih sulit daripada membangun gitu kan. Nah itu dari idaroh, imarah, riayah. Itu tugas fungsi daripada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Musola. Hanya itu sebenarnya. Ya. Yang lain-lainnya bagaimana kreativitas daripada semua pengurus masjid. Ya. Itu. Insya Allah berarti memang tugasnya bagaimana cara, yang aku tangkap itu adalah yang paling utama mungkin adalah bagaimana caranya kita
memakmurkan masjid ya Pak. Ya? Betul. Ya. Memakmurkan masjid dan musola dengan kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya. Ya, terlebih apalagi nih kita memasuki bulan suci Ramadan, ya. Memasuki bulan suci Ramadan adalah masa panennya para pengurus DKM berlomba-lomba dalam meraih kebaikan, ya. Karena setiap bulan suci Ramadan masjid dan musola pasti akan didatangi banyak jamaah. Baik jamaah yang berada di internal di dalam kampungnya, wilayahnya masing-masing, ataupun jamaah-jamaah yang dari luar. Karena bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bagaimana kita menggapai pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan suci Ramadan. Ya, Mas Dery mesti bersyukur. Siap, ya. Ustaz. Dalam bulan suci Ramadan kita semua dan pemirsa masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun berlalu kita mengalami masa sulit. Betul. Dengan adanya pandemi, adanya COVID, adanya corona. Dan itu masa-masanya sulit buat pengurus DKM. Seperti ditinggal jamaah. Karena sepi sekali ya Pak. Karena Ya? sepi sekali. Ya, termasuk penerimaan jariah, keropak, itu sangat minim sekali. Nah, banyak pengurus DKM, masjid yang melaporkan kepada Dewan Masjid Indonesia dampak daripada corona ini bukan hanya masjid, semua leading sektor berpengaruh. Maka memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada tahun ini mesti kita bersyukur, gitu kan? Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inadzabil syadid. Jika kita semua bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, diterima dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan, menambahkan nikmat itu. Akan tetapi apabila kita kufur atas segala nikmat yang telah diberi Allah, maka siksa Allah itu amat pedih. Nah, itu esensi dari bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, Betul Pak Ustaz. penuh kegembiraan. Ya, bulan suci Ramadan adalah ladang pahala sebanyak-banyaknya. Mari kita gapai dengan hati yang ikhlas, ya, menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Iya, karena memang kalau bicara tentang bulan suci Ramadan sih, Masya Allah ya Pak Ustadz ya, luar biasa sekali karena ujiannya akan jauh lebih berat sebetulnya. Betul. Kalau kita melihat dari segi sudut pandang ujiannya Pak Ustadz. Iya. Tapi seperti yang Pak Ustadz sampaikan juga bahwa ini adalah ladangnya buat kita semua untuk sama-sama menuju lebih baik lagi, Iya. berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi karena ibadah pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Karena taala. puasa itu esensinya hubungannya antara kita yang melaksanakan hanya dengan Allah. Ya. Coba kita lihat rukun Islam. Ya, Islam itu ada 5. Ada 5 ya kan? betul Pak Ustadz. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat. Ya. Itu pastilah orang Islam pasti bisa menghafal, bisa menghafalkan terus juga, ya. Kemudian ada orang mu'alaf, ya kan? Orang masuk Islam. Orang masuk Islam juga banyak didatangi orang, banyak disaksikan orang. Yang kedua, sholat. Semua orang tahu Mas Dery dan kawan-kawan pasti melaksanakan sholat. Ya kan? Betul. Zakat. Semua orang di akhir Ramadan Pasti berzakat. pasti berzakat dan diketahui orang. Betul. Puasa. Ya, ada tidak yang tahu bahwa kita sedang puasa? Enggak tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Bisa pura-pura puasa Pak. Puasa ya. Hari pagi ini pura-pura lemes dan sebagainya gitu kan. Jangan lemes Pak. Yang lemes biar kelihatan puasa. Tidak ada yang tahu. Betul. Ya kan? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya. Yang kelima naik haji. Yang naik hajinya sendirian, yang mengantarnya satu bus, ya, sekampung, sedesa. Nah, jadi esensinya puasa ini hanya hierarki hubungan kita yang melaksanakan dan Allah. Nah, Ya. kalau ngomong itu Pak Ustadz, kan biasanya ini Pak, biasalah anak-anak tuh, kalau misalnya kita, kan ini adalah esensinya kita dengan Allah gitu kan. Biasanya nih anak tongkrongan kan ada bilang, lo lu gak puasa nih, wah parah nih gak puasa segala macam. Maksudnya bagaimana kita menghadapi, kita bilang saja kita tahu nih teman kita tidak berpuasa. Nah itu bagaimana tuh kita menghadapi teman kita, apakah harus dijudge kayak yang disampaikan tadi, kayak, oh lu gak puasa nih parah banget, atau seperti apa sih Pak Ustadz? Karena kan data tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah hubungan kita langsung dengan Tuhan kita gitu, dengan Allah. Banyak ya di bulan suci Ramadan itu
biasanya di hari pertama sampai seminggu lah. Penyesuaian. Oh iya, Ya kan? benar. Hari 1 sampai ketiga puasa. Tapi 4, 5 dan seterusnya Pura-pura puasa. ya banyak di warteg itu hanya kakinya yang kelihatan. Nah, itu dia. Siapa tuh? Ya, nah sekarang bagaimana caranya? Gitu Iya. kan? Tidak perlu dengan emosional kita menghadapi itu. Biarkan saja ya. Tadi saya sampaikan bahwa puasa ini hubungannya antara kita yang melaksanakan dengan Allah. Ya. Bagaimana dengan anak-anak muda ya yang alasannya nggak mau puasa dan sebagainya. Apapun yang terjadi, hukumnya adalah Anda dengan Allah. Ya. Bagaimana cara mencermatinya? Anda soimu, mohon maaf, saya sedang puasa. Bila mana perlu, mereka itu diberitahu. Ya. Hanya kesempatan 1 tahun sekali datangnya bulan suci Ramadan. Belum tentu hari ini ya kita berpuasa, tahun depan ketemu dengan Ramadan. Jadikan bulan suci Ramadan ini, jadikan puasa Ramadan ini adalah seolah-olah terakhir untuk kita. Belum tentu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Karena yang namanya umur ini tidak datangnya minta izin dulu. Mas Dery, saya izinnya besok mau cabutnya apa tidak ada. Dan tidak pernah ngomong dulu ya. Kapanpun, dimanapun Izrail pasti akan menyebut kita. Maka mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Maka manfaatkan itu. Tidak semua orang diberikan kenikmatan hidup oleh Allah. Banyak saudara materi, teman-teman yang telah dipanggil oleh Allah. Mendahului. Ya, karena kematian tidak pandang bulu. Yang namanya kematian tidak pandang umur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka apa yang harus kita siapkan menjelang kematian kita? Siapkah pahala kita, sedekah kita? Kita mati oleh umur kita dan sebagainya. Tetapi 3 hal yang akan meninggalkan kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh dan yang salehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena puasa ini merindukan kepada 4 golongan. Ya. Al-jannatu mustaqatun ala arba'in nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Ya. Orang yang senang membaca Al-Quran. Ya. Momentum Ramadan adalah momentum memperbanyak amal, memperbanyak sedekah. Orang yang sering membaca Al-Quran, 1 huruf mengandung kepada 10 kebaikan. Berapa tuh huruf yang kita baca? Ya kan? Jangan hanya Al-Quran disimpan di lemari, menjadi hiasan saja, tapi tanpa dibuka, tanpa dibaca, tanpa dipelajari. Mumpung bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga perkataannya, ucapannya, lisannya. Dan tentunya mari dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan lisan kita, mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, teman-teman media, wartawan, pers yang ada di dialog, mari kita mengajak kepada kebaikan untuk mengajak umat Islam menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah wahafidil wamut imil zi'an. Orang-orang yang sering memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Momentum bulan puasa ini biasanya banyak yang memberikan sedekah melalui momentum buka bersama, sahur bersama. Buka bersama iya, tapi jarang yang sahur bersama nih. Iya. Ya siapa tahu teman-teman dialog Indonesia bisa berbagi dengan orang-orang di saat makan sahur. Amin, amin. Ya, di saat sahur sih orang pada tidur, kita membangun itu pahala juga. Gitu kan. Mengajaknya pahala apalagi memberi. Yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu surga
Nah, mudah-mudahan dari keempat ini kita ada di dalamnya nih. Amin, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan itu, Mas Dery. Ya, Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau dari keempat empat hal tadi yang Pak Ustadz sampaikan, kayaknya agak sulit ini adalah menahan berkata-kata nih Pak Ustadz. ya, Nah itu yang agak sulit nih Pak Ustadz. Karena betul. kita kan menahan ya, udah berusaha untuk menahan, tapi kan ada aja nih kadang-kadang kita ketemu ya karena hari-harinya juga cepat-cepat mungkin Pak Ustadz ya. Jadi akhirnya kita agak sulit untuk menjaga lisan kita nih saat berpuasa. Itu gimana nih Pak Ustadz? Ya. Ada tips and trick ya kira-kira Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar tetap bisa menjaga lisan kita saat berpuasa gitu. Semua orang pasti ya tanpa disadari, suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, ngomongin orang tuh. Iya betul. Lagi begini, nah, ada aja lagi enak-enak, ya ngobrol, nggak tahu ngomongin si A, si B, dan C. Nah, salah satunya adalah pengendalian diri. Bagaimana Itu Pak Ustadz? ya, dari kita. Ya. Segala sesuatu, bagaimana kita mengendalikan diri, maka ucapkanlah, sampaikanlah hal-hal yang baik. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak baik, dan jangan memancing-mancing orang supaya tidak baik. Ya, kalau dari kita sudah memulai hal yang tidak baik, pasti yang lain akan mengikuti. Maka kendalikan hawa nafsu kita, jaga diri kita, jaga lisan kita dengan proses pengendalian diri. Bagaimana teknisnya untuk menekan diri? Ya jangan ngomongin yang enggak-enggak. Lebih baik ngaji saja. Lebih baik ngaji, sholawat, zikir, perbanyak baca Al-Quran. Salah satu indikasi kan tadi, talil Quran. Ya. Itu, jadi untuk menjaga emosi, kendalikan diri kita. Kalau kitanya biasa ngomongin orang yang ibu-ibu belanja di kelompok sayuran. Iya. Bu belanja apa bu? Bu masak apa bu? Nggak tahu ngomong, si ibu ini begini. Bu, kasih kode. Yang puas. Boleh tapi kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Saling mengingatkan. Nggak tahu kan ada yang singgung tuh Pak Ustadz. Iya, biasa. Pasti kan ada aja gitu yang terima, apaan sih? Ya udah sih gitu kan. Maka emosi ditahan. Bu, ini sedang puasa. Lebih baik nggak usah ngomong orang ya. Persoalan dia tidak menerima itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengingatkan kepada jalan kebaikan. Kecuali dia salah, kita diam. Nah. Kita yang salah. Nah itu. Oke. Intinya adalah pengendalian dalam diri dan hati kita masing-masing. Jadi nggak masalah ya Pak Ustadz ya ketika kita mengingatkan teman kita Nggak apa-apa. atau saudara kita untuk tetap menjaga lisan saat berpuasa. Justru itu hal yang baik. Justru hal yang positif. Walaupun penerimaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, Bapak dan ya, itu Pak Ustadz, berpahala ya. buat kita yang mengingatkan. Itu berpahala. Jadi mengingatkan. Kalau ngomongin puasa tuh Ramadan tuh serba-serbinya sangat luar biasa banyak ya Iya. Pak Ustadz ya, dari mulai kulinerannya khas Ramadan udah mulai ada nih. Tapi kadang-kadang kita suka lupa Pak Ustadz. Kalau awal-awal puasa tuh kita lupa kalau kita tuh lagi puasa. Nah kadang-kadang tuh suka tiba-tiba minum, tiba-tiba makan tuh gimana Pak Ustadz tuh? Ya, bukan hanya makan minum. Terkadang sedang wudhu juga bisa itu. Tanpa tersengaja Keminum ya Pak Ustadz. minum. Enggak apa-apa itu ya. Kalau memang tidak disengaja, asal jangan tiga gelak-gelak. Dan niatkan dalam hati kita. Biasanya kalau sudah sholat taraweh, Imam Bilal itu mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodin anadai fadu syahri Ramadan. Itu kan ada di sana di fadulillahi ta'ala. Dan itu niatkan. Kalau biasanya habis sholat taraweh langsung pada kabur. Jangan kabur. Ikut dulu sampai selesai karena untuk mengingatkan kita. Tidak mungkin lupa sebenarnya sih kalau tidak disengaja. Kalaupun ia lupa, imsak itu diniati. Nggak mungkin lupa lah. Karena kita puasa. Seenteng yang penting puasa. Itu. Tapi kan suka banyak yang lupa tuh Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan Dery nih habis selesai taraweh, terus duduk dulu baca puasa bersama-sama. Nah misalkan habis sahur terus langsung tidur gitu kelupaan niat itu tetap sudah niat berarti. Kan sudah niat. Pas Nggak malamnya apa-apa. apa nggak apa-apa Iya. ya Pak ya? Jadi itu sudah niat dari malam. Jadi kalau habis sahur, imsak, tidur, dan niat kan sudah niat dari awal. Seperti itu. Jadi upayakan setelah sholat taraweh jangan pulang, ikuti niat. Kalau lupa maksimal pada saat sahur imsak. Imsak itu ya Pak ya, maksimal banget untuk kita mengucapkan niat niatkan puasa. Itu. Ya sebenarnya nggak mungkin lupa ya Pak ya. Nggak mungkin lupa, nggak mungkin. Kalau yang lupa ini kenapa berarti Pak? Nah itu mah hanya orang-orang yang apa namanya, yang menyengaja, yang menyengaja. Sengaja. Kalau ini kan sudah puasa Ramadan. Iya kadang-kadang kan kita juga
entah kenapa akhirnya lupa gitu ya. Padahal kan memang kalau misalkan dia ikut taraweh juga pasti kan ada doa bersama juga setelah taraweh gitu, harus baca doa bersama. Terus ya minimal tadi, Mudah-mudahan saya berdoa tidak lupa ya. Karena ini bulan suci Ramadan dan orang semua tahu ya bahwa salah satu itu adalah niat di malam hari. iya. Berarti niat di malam hari itu kan lebih baik Nah, ya. menjaga kita tadi sore lupa Iya. ya. Lupa ngerjain apa, tiba-tiba wah udah imsak nih, Iya. itu langsung salat subuh, jalan aktivitas kayak biasa. Terus kadang-kadang suka mikir, udah niat belum ya gitu. Dia itu dulu kayak gitu Pak, maksudnya sering tuh kayak ini saya tuh udah niat belum ya, aku tuh udah lupa, tapi semalam terawih udah niat, berarti udah, maksudnya itu kan Udah cukup. Ya, udah cukup. Gak usah lagi kita, tapi kalau misalnya kita mau niat lagi juga gak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. double nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya kita sudah melafalkan niat di malamnya Malam hari, iya. gitu ya Pak. Iya. Nah terus kalau misalkan kita nih udah puasa nih pas harian, kita nahan lapar, nahan haus, tapi nggak sholat, itu gimana Pak? Puasanya, puasanya apakah tetap dapat pahala atau seperti apa Pak Ustadz? Dapat pahala juga, Tetap dapat pahala. berpahala. Ya, Tapi puasanya. Tapi sholatnya ini kan wajib. Semua juga kan rukun Islam sama. Ya. Anda berpuasa, Anda sholat, Anda berpuasa, kemudian Anda tidak sholat. Ya, puasa Anda sah tetap, tapi tidak dapat pahala. Tapi apalagi kalau tidak sholat, ya itu kan lebih parah lagi kan. Karena salah satu yang kewajiban kita adalah melaksanakan sholat. Kalau puasanya tetap sah, tapi tidak dapat pahala kira-kira gitu. Puasanya sih sah, tidak, maksudnya artinya kita tidak Sah. sholat, tidak batal puasanya, Nggak tidak batal. tapi tidak dapat pahala. Jadi buat apa gitu Ya, sobat buat apa ya? sih namanya? Iya betul Ya, banget. siap. Jadi untuk apa nih teman-teman dialog, sobat dialog di rumah ketika memang sudah berpuasa nih, niat bangun pagi, sahur, memaksakan mata untuk melek makan sahur, terus tetap berkegiatan, nahan lapar haus, tapi tidak diiringi dengan kewajiban kita juga untuk apa ya Pak Ustadz? Iya, betul. Tapi puasanya sih sah, Sah, cuma nggak dapat apa-apa. nggak ada apa-apa. Capek aja. Iya Pak Ustadz. Tapi kalau tadi kita Pak Ustadz nyinggung untuk menahan emosi, menahan amarah, menjaga lisan agar kita juga tidak memicu emosi orang lain juga. Tapi kadang-kadang kita suka lost nih Pak Ustadz. Nah gimana tuh kalau misalnya kita tuh marah-marah pada saat puasa tuh seperti apa Pak Ustadz? Ya, itu tadi ya saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana cara menahan emosi kita. Itu pengendalian diri. Maka jagalah hati kita, jagalah pikiran kita dari hal-hal yang kotor, yang merusak pahala. Maka solusinya adalah perbanyak baca Al-Quran. Ya. Insya Allah dengan perbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, kita akan bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Di situ intinya Itu aja. intinya itu ya. Berarti kita harus tetap mengendalikan diri, Mengendalikan melakukan diri. hal-hal yang positif. Yang positif. Ya, perbanyak kegiatan positif, insya Allah semua itu akan lupa kepada hal yang negatif. Kalau nonton film Pak Ustadz, Ya. nggak sengaja nih ada adegan dewasanya, puasanya batal nggak Pak Ustadz? Nggak batal. Nggak batal. Nggak Tapi batal. Makruh aja itu ya. Makruh aja. Ya penting bagaimana kita ini menonton film ya bisa diatur lah. Ya. film apa yang ditonton gitu Pak Maka Ustadz ya? produser TV jangan menayangkan hal-hal yang seperti itu. Kan ada filternya. Kan ada yang mengendalikan. Maka kalau film-film itu diputar, maka berdosa juga tuh mereka. Sudah tahu ini bulan suci Ramadan. Mengapa memutar hal-hal yang seperti itu? Maka termasuk bioskop. Ya kan? Bioskop. Jadi janganlah memutar film-film yang memang ada adegan-adegan di luar batas itu dan yang bisa memunculkan emosional. Ya. Jadi salah satunya adalah bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Saya kira itu. Ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu sebetulnya Pak Ustadz. Nah. Apa nih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? betul. Nah kira-kira apa tuh Pak Jangan Ustadz? membuat orang berdosa. Ya kan? Jangan membuat orang berdosa. Bikinlah acara-acara yang memang menyejukkan iman, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, mengajak. Mumpung bulan suci Ramadan dan tidak akan datang sekali 2 tahun yang akan datang. Yang maka saya tadi di awal, jadikan seolah-olah Ramadan tahun ini adalah terakhir. Ramadan untuk kita semua. Ramadan hari ini bertemu, belum tentu Ramadan yang akan datang kita bertemu. Usia tidak mengenal waktu. Kematian tidak pernah ada izin dulu, tidak ada pernah permisi dulu, tidak pernah ngomong dulu. Kapanpun. Itu seperti itu.
Iya betul Pak Ustadz, aku sepakat sih. Karena kalau kita ngomongin umur gak ada yang tahu ya Pak Ustadz. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Hari ini mungkin sekarang dia sama Pak Ustadz, nggak tahu nih 1 menit 2 menit ke depan seperti itu Nah, jadi nggak itu. tahu. Jangan kan jauh-jauh untuk tahun depan ya Iya. Pak Ustadz. Kayak. Termasuk beberapa tahun yang lalu, salah satu pengurus masjid di kota Cirebon sudah berbuka puasa, sedang minum. Tahu-tahu tiba, ini nyata. Di salah satu masjid di Kelurahan Kalijaga. Sholat maghrib sudah, kemudian berbuka puasa, hanya minum, kemudian plek. Pleknya ini kira pingsan, bablas. Di hari yang ke-10. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, bapaknya meninggal. Dan di bulan suci Ramadan. Dikuburkan jam 11 malam. Ya. Nggak ada yang tahu namanya umur. Maka jadikan seolah-olah ini Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Iya. Pak Ustadz. Ini nyata, fakta kejadian takmir masjid, urus masjid meninggal di bulan suci Ramadan. Dikubur jam 12 malam di TPU Kemelatan. Di Kemelatan situ ya Pak Ustadz ya. Ya, Ya memang karena justru itu karena kita tuh baik lagi Pak Ustadz, kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita. ya dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan, berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah ladangnya nih, waktunya untuk kita kalau misalnya selama 1 tahun kemarin banyak nih bolong-bolongnya atau banyak berbuat kurang baiknya nih, bulan ini kita sama-sama. Dan jangan lupa nih kepada pemirsa nih teman-teman ya, yang tahun kemarin masih punya hutang puasa. Nah, beresin dulu Pak Ustadz ya. Bayarin dulu, bayarin dulu puasanya. Ya, 3 hari niatkan dulu membayar puasa yang tahun kemarin. Ya, ini bulan Sa'ban ya, Sa'ban. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan umur kita disampaikan. Amin, dengan amin rezeki ya Ramadan. Allah. Jadi saya ingatkan kepada pemirsa yang masih mempunyai hutang puasa tahun kemarin, tolong selesaikan dulu puasanya, hutang puasanya dibayar dulu, sehingga memasuki bulan suci Ramadan, ini kita penuh dengan kegembiraan untuk menyambut datangnya bulan kemuliaan. Biasanya ziarah dulu ke kuburan nih, apa sih namanya istilahnya? Munggah puasa. Munggahan, iya aku munggahan. Puasa. Beruntunglah kepada mereka-mereka yang masih mempunyai kedua orang tua. Tuh. Ya, minta maaflah kepada kedua orang tua. Memasuki bulan suci Ramadan, benar-benar kembali kepada fitrahnya nih, benar-benar bersih. Ya kan? Barangkali yang sudah tiada seperti saya nih, mari kita datangi kuburannya, kita ziarahi kuburannya, kita doakan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Nah itu mungkin saya pesan kepada pemirsa, mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan gapailah berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan tahun ini untuk dapat meraih cita-cita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Itu teman-teman, maksudnya sobat dialog di rumah juga bisa nih sama-sama merenungkan mumpung masih bulan kita sih bulan Ramadan yang memang penuh berkah gitu ya Pak Ustadz ya. Nanti yang kemarinnya masih ada bolong-bolong ya jangan lupa nih udah ditebus belum. Itu yang paling penting sebelum di tahun ini teman-teman melaksanakan ibadah puasa kembali gitu. Pak Ustadz kalau misalkan puasa itu menurut diri ya Pak Ustadz yang terberat itu adalah bangun sahur Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz kalau misalkan yang dibangunin yang marah-marah. Sebenarnya kan yang ngebangunin niatnya baik ya, pengen ngebangunin sahur gitu. Nah tapi kadang-kadang tuh yang dibangunin suka marah-marah gitu. Karena belum tidur, belum nyenyak apa segala macam tuh gimana Pak Ustadz? Apalagi ini kan kalau puasa tuh banyak obrol-obrol gitu. Kadang juga ada beberapa rumah yang gak suka. Gitu, yang ngerasa terganggu dengan ada obrol-obrol tersebut tuh gimana Pak Ustadz? Ya tentunya sahur ini kan bagian daripada apa namanya untuk mempersiapkan diri kita lah ya. Untuk menahan ya barangkali apa namanya yang tidak sahur tadi disampaikan marah-marah, tidak perlu marah-marah. Kalau memang tidak mau sahur enggak apa-apa. Ya, yang penting sudah diniati untuk puasa bahwa kita insya Allah akan kuat selama 1 hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kita membangunkan berpahala. Membangunkan untuk yang sahur. Tapi yang sahurnya emosional, marah-marah, nggak usah, kita masih kuat. Sombong. Iya.
ya tidak perlu ditanggapi. Ya sudah, yang penting Mas Dery sudah membangunkan itu sudah berpahala. Mereka tidak mau dibangunkan, tidak mau sahur, ya sudah biarkan saja. Ya, tidak perlu ditanggapi dengan emosional. Kalau nanggapi orang yang tidak sahur, yang namanya juga sadar setengah, iya kan? Iya. Ya, biarkan saja. Ya, saya kira itu ya. Yang penting kita sudah mengingatkan kepada mereka membangunkan sahur. Persoalan yang begadang dan sebagainya itu sebuah risiko. Ya, memang bulan puasa ini sampai 24 jam terus pahala mengalir. Kalau diisi dengan hal yang positif. Kalau main gitar-gitaran, gaplennya boro-boro dapat pahala. Ya enggak? Gadangnya sia-sia. Ya, iya. Nunggu sampai Tahu. gitar-gitaran dan lain sebagainya, kegiatan yang tidak bermanfaat. Lebih baik itikaf, lebih baik baca Al-Quran. Ya, yang membaca dan yang mendengarkan pahalanya sama, ya kan? Ya, lebih baik baca Al-Quran, isi dengan kegiatan-kegiatan yang Positif. Betul, ya. betul. Intinya, kalau Mas Dery membangunkan mereka yang dibangunkan sahur tidak mau dan emosi, kembali lagi ya sudah. Kita yang penting sudah berpahala dan kita sudah melaksanakan pesan dari teman untuk membangunkan sahur. Dia nggak mau, Ya sudah, Ya gitu sudah. ya, Pak. Kita kembali ke masing-masing ya, balik Pak ya. kepada masing-masing. Ya kita bisa mendoakan nih sobat dialog yang nggak sahur, mudah-mudahan kuat menjalankan iya. ibadah puasanya. Salam Yang penting niat, penuh. ikhlas, ya. Jangan siang pura-pura puasa. Ya jadi kembali. Iya kan? Yang puasa itu hanya kita dengan Allah. Iya betul. Iya kan? Pura-pura nanti dari kantor lemes di sini di kantor, aduh capek. Padahal nggak puasa. Nanti datang ke rumah bareng-bareng puasa, padahal nggak puasa. Nah, jangan juga menjadikan alasan tidak sahur untuk tidak berpuasa. Nah itu dia. Ini kadang-kadang yang banyak tuh ini. Aduh, Ya. kesiangan nggak sahur, gitu kan. Tapi udah niat malamnya baru puasa, tapi Insya Allah kuat. ya, Insya Allah kuat. Ya. Tapi ada aja Pak Ustadz, siang hari nih lihat iklan aja Ya. udah. Aduh kayak Iya. Apalagi kalau iklannya macam-macamnya, Iya. yang bikin menyegarkan. Waduh. nah, itu. Iya. Jangan jadi alasan ya, Ya. teman-teman nggak boleh. Jadi kalau misalkan kalian memang mau memilih untuk tidak sahur, ya kuatkan diri kalian. Mudah-mudahan kalian bisa kuat sampai 1 hari penuh. Iya. Tapi kalau misalkan kalian tidak sahur dan menjadikan itu alasan untuk tidak berpuasa, itu salah. Iya. Nggak boleh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah mampir ke Hanya Talk Show. Tapi sebelum kita tutup Pak Ustadz, Hanya Talk Show kali ini ada sedikit pesan nggak buat teman-teman nih bagaimana caranya untuk terus meningkatkan ibadah pada saat berpuasa, Iya. Pak Ustadz? Baik pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada tahun ini. Yang pertama adalah mari kita mensyukuri nikmat. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang. Isi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan ini adalah bulan pendidikan, ya, tarbiyah untuk semua ladang sektor pahala. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Makmurkan masjid di tempat wilayah masing-masing dan dimakmurkan masjid di tempatnya masing-masing. Masjidnya berdaya, insya Allah jamaahnya sejahtera lahir dan batin. Isi kegiatan positif 10 hari bulan-bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga dengan bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin selama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada tahun ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Didi sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi. Pak. Insya Allah, insya Allah untuk dialog Indonesia, insya Allah hadir. Ya, terima kasih banyak. Buat teman-teman juga sobat dialog di rumah, mari kita sambut bulan Ramadan kali ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan mari kita berlomba untuk menggandakan pahala kita tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan dialog Hanya Talk Show di Dialog Cirebon Media. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadahnya berkah. Dan tetap jangan lupa saksikan Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.